yang kita dengar? Suara Tuhan atau suara hati kita sendiri? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, tenangkan hati kami, siapkan hati kami untuk ditaburkan kebenaran sabda dan kuasa Roh Kudus Tuhan memeteraikannya dan memantulkannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Peganglah ayat ini, saudara yang kasih, untuk memahami penjelasan-penjelasan bagaimana kita bisa mengenal dengan pasti, dengan keyakinan bahwa ini yang saya dengar bukanlah suara hati diri sendiri yang dicemari kepentingan diri, tetapi itu adalah benar-benar berasal daripada Tuhan. Bahwa rancangan Tuhan bagi kita bukanlah rancangan kecelakaan. Itu adalah rancangan damai sejahtera. Dan dengan berjalannya waktu, ketika kita menghadapinya belum mengerti, maka beberapa saat kemudian saudara akan mengerti bahwa rancangan Tuhan yang kita belum mengerti itu adalah untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Dan itu adalah mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Yesus. Ada orang yang hanya mau didengar, tapi tidak mau mendengar. Merasa pandangannya saja yang benar. Bagaimana saudara menghadapi orang tersebut? Allah pun, saudara yang kasih, suaranya tidak akan bisa didengar kalau orang ini hanya mau didengar. Masalahnya adalah demikian juga sikap kita kepada Tuhan. Kalau kita hanya mau didengar atau berdoa saja tetapi tidak mau mendengar pekabaran firman Tuhan. Kalaupun mendengar khotbah atau pengajaran firman Tuhan, maka akan selalu harus sesuai dengan keinginannya saja. Bila tidak sesuai dengan keinginannya, bila itu menegur hati nuraninya, maka dianggap bukan kebenaran. Kalau dia berdoa, maka doanya harus dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan, maka akan memiliki persepsi negatif tentang Tuhan dan bersungut-sungut. Hal ini akan membuat suara Tuhan hilang. Kita tidak akan peka terhadap Tuhan. Dengan ini ada satu perenungan. Mana yang lebih prioritas? Berdoa atau belajar Alkitab? Kita bisa beranggapan bahwa keduanya prioritas. Ya, benar. Kita harus berdoa, kita harus belajar Alkitab. Itu harus sebanding. Tetapi ingat bahwa yang harus terjadi bukanlah keinginan kita, yaitu doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Tetapi yang harus jadi adalah kehendak Allah. Karena itulah yang terbaik.
Jadi saudara yang kasih, fokus doa kita bukanlah pada jawaban terhadap keinginan kita. Tetapi fokus doa kita ialah proses belajar memahami kehendak Tuhan. Kalau Tuhan jawab tidak, bersyukur karena kita dituntun untuk memahami kehendak Tuhan. Dan karena hati kita perlu dididik sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita harus konsentrasi lebih fokus kepada firman Tuhannya, kehendak Tuhannya, dan tanamkan prinsip-prinsip kebenaran. Karena prinsip-prinsip kebenaran inilah yang akan menjadi dasar suara Tuhan berbisik di hati atau pikiran kita. Tuhan akan berbicara melalui hati nurani kita, melalui prinsip-prinsip kebenaran yang kita mengerti dan pahami. Doa yang tidak dijawab adalah kesempatan untuk melihat yang mana kehendak Allah dan pasrah terhadap apa yang menjadi kehendak Allah tersebut, bukan mengeluh atau bahkan protes. Kalau kita melakukan ini, kita melakukan pasrah terhadap kehendak Tuhan, maka kita akan semakin peka terhadap suaranya. Mengeluh, bersungut-sungut, dan protes terhadap apa yang terjadi yang tidak sesuai dengan kehendak kita, itu akan menghalangi hati kita peka terhadap suara Tuhan yang adalah berasal dari firman-Nya atau Alkitab. Saudara yang kasih, lihatlah dalam perjalanan kehidupan saudara-saudara selanjutnya setelah saudara merasakan bahwa doa saudara tidak dijawab. Lihatlah bahwa apa yang Allah izinkan terjadi adalah yang terbaik. Bisa saja yang diizinkan Allah terjadi itu bukan yang kita kehendaki dan bahkan yang merugikan kita. Tetapi disitulah kita belajar berserah kepada kehendak Tuhan. Disitulah kita akan mengingat prinsip-prinsip kebenaran apa yang akan mendengung di hati kita, yang akan menjadi suara Tuhan untuk menuntun kita. Tuhan akan membimbing kita menemukan kebenaran firman Tuhan terhadap hal yang kita hadapi. Dalam pengalaman pribadi, saudara yang kasih, Allah memperlihatkan kepada saya terlebih dahulu pimpinan dan berkat-Nya. Setiap kali saya imankan permohonan saya, maka Tuhan kabulkan. Dan ini menguatkan iman saya untuk merasa bahwa Tuhan itu baik. Rasa syukur kita ungkapkan. Tuhan mengharapkan ada keintiman kepada Tuhan ketika doa-doa kita dijawab. Tetapi saudara yang kasih, dengan berjalannya waktu, akan datang satu saat di mana diizinkan Tuhan pencobaan datang. Yaitu sesuatu yang terjadi kepada kita yang tidak menyenangkan. Kita harapkan bahwa jawaban-jawaban doa selama ini akan membuat diri kita betul-betul yakin berserah kepada Tuhan. Maka ketika pencobaan ini pun datang kepada diri kita, maka diharapkan kita juga berserah. Bukan hanya keinginan kita saja yang diikuti oleh Tuhan. Tetapi mari kita berserah terhadap apa yang sedang terjadi ini. Ini cobaan dari Tuhan. Saya harus justru lebih berserah, lebih berdoa, lebih mempelajari firman Tuhan. Supaya suara Tuhan itu terdengar. Apa maksud Tuhan terhadap apa yang sedang saya alami ini?
Dan dengan iman, kita juga percaya bahwa apa yang terjadi dan diizinkan Tuhan adalah akan membawa berkat tersendiri bagi pertumbuhan tabiat kita, sekalipun pada saat menjalaninya, saya belum dapat memahaminya. Tidak salah kalau kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa hal ini terjadi kepada diri saya? Tetapi saudara yang kasih, bila tidak ada jawaban, mungkin prinsip-prinsip kebenaran itu belum berdengung di hati nurani kita. Itulah saat di mana kita harus memperhatikan apa yang Alkitab katakan. Saudara gali, cari. Saya membutuhkan suara Tuhan. Ketika saya membutuhkan suara Tuhan, jangan kita harapkan mungkin dengung-dengung itu. Tetapi kita cari, pelajari Alkitab. Karena suara Tuhan juga ada di dalam Alkitab tersebut. Dan mencoba mencari hikmah apa yang dapat diambil. Pelajaran apa yang dapat diambil. Dan buktikan saudara yang kasih. Ternyata peristiwa tersebut memang akan membawa berkah. Dengan berjalannya waktu, saudara akan mendapatkan inspirasi Tuhan. Inilah kehendak Tuhan. Inilah hikmahnya. Dan saudara akan mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi dengan berjalannya waktu, maka akan terlihat bahwa Tuhan tetap mengendalikan dan memberkati kita. Jadi tetaplah bersyukur. Ini kesaksian pribadi, saudara yang kasih. Ketika saya berdoa, inilah yang saya katakan tadi, doa saya dijawab oleh Tuhan. Adalah satu kerinduan bagi saya untuk memiliki kendaraan, mobil. Bukan untuk kebanggaan diri, saudara yang kasih. Tetapi saya merasakan kebutuhan bagaimana saya sudah punya anak. Ya, sebelum punya anak saya tidak meminta untuk memiliki mobil. Tapi setelah punya anak, aduh kasihan kalau dibawa dengan kendaraan umum dan lain sebagainya. Ya, anak-anak yang masih kecil. Dan Tuhan berikan. Ya, Tuhan berikan. Puji Tuhan, Tuhan berikan. Saya bisa membeli sebuah mobil. Kemudian ada doa juga yang dijawab. Selama ini setelah punya mobil, ini memang keberatan saya juga kalau meminta mobil. Rumah tidak punya tempat parkir. Jadi setelah saya punya mobil, saya merasa kesulitan. Aduh, ini parkiran di mana ini? Dan sebagainya. Jadi saya juga minta rumah dengan tempat parkir. Dan saudara yang kasih, puji Tuhan, ya, diberikan. Tetapi saudara tahu, cobaan datang. Jawaban doa saya meminta mobil diberikan. Tetapi mobil baru dipakai sekitar 3 bulan, saudara yang kasih, tertimpa pohon. Tertimpa pohon ketika di parkiran, ada pohon tumbang, itu tepat menimpa di bagian depan tempat mesin. Tentu saja ini cobaan bagi saya. Bagaimana reaksi saya menanggapinya? Demikian juga saudara yang kasih. Ketika saya minta rumah dengan tempat parkir. Oh, diberikan. Tapi rumah yang diberikan merupakan jawaban doa, baru dipakai belum 6 bulan. Rumah ini di sekitarnya terjadi kebakaran. Oh, puji Tuhan. Rumah kami tidak terbakar. Api sudah sempat merembet tapi tidak jadi membakar. Ya. Tetapi 2 bulan kemudian, bersama dengan rumah-rumah terbakar sekelilingnya, rumah kami juga digusur tanpa penggantian 1 rupiah pun. Jadi pertanyaan akan muncul, muncul.
Mengapa ini terjadi kepada saya? Saudara yang kasih, jawaban itu datang dari prinsip kebenaran Alkitab. Alkitab yang saya sudah pahami, sudah termeterai di dalam hati saya, itu merupakan bisikan Tuhan di hati nurani saya. Firman Tuhan, suara hati menyatakan, apakah itu milikmu? Lalu jawabnya, bukan. Firman Tuhan katakan, segala sesuatu milik Tuhan. Lalu kemudian dari cerita Ayub, firman Tuhan menegaskan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Jadi saya pasrahkan, ya Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi. Terpujilah nama Tuhan. Saya tahu di balik ini ada sesuatu rencana Tuhan di masa depan. Di depan waktu akan berjalan, akan membuktikan bahwa Tuhan, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, dan itu adalah yang terbaik. Nah, jadi apa hikmahnya? Kita lihat dengan perjalanan waktu, Allah membuktikan bahwa Allah memberikan yang terbaik. Mengenai mobil yang tertimpa pohon. 2 bulan kemudian, saya mendapat mobil yang lebih bagus dan mendapat kesempatan menjadi Direktur Pemuda Advent Conference DKI Jakarta dan sekitarnya. Mengenai rumah, saudara yang kasih, ya, doanya dapat rumah yang ada tempat parkirnya. Akhirnya Tuhan memberikan rumah yang ada tempat parkir. Rumahnya juga cukup besar sehingga sering jadi base camp Pemuda Advent untuk doa subuh, latihan core, pelayanan masyarakat dan lain-lain. Dan karena cukup besar, maka ada kesempatan untuk memanggil adik kami tinggal bersama dengan kami. Tetapi, saudara yang kasih, rumah ini yang terselamatkan dari api, tetapi tidak terselamatkan dari penggusuran. Tetapi yang saya mau tekankan di sini, adik kami telah tinggal bersama-sama dengan kami sebelum rumah ini digusur. Jadi ketika rumah digusur, adik kami inilah yang mencari rumah kontrakan. Oh, banyak keluhan, janganlah jauh dari, karena udah kebiasaan kita di Cililitan, dekat dengan kota. Oh, maunya keluarga ini berbisik, maunya dekat-dekat. Ya, saya bilang, oke, carilah. Jadi adik kami inilah berusaha untuk mencari. Dan adik kami inilah yang menemukan rumah kontrakan. Yang mana akhirnya pemilik rumah kontrakan tersebut dibaptis dan menjadi suaminya. Jadi apa hikmahnya kena penggusuran rumah? 1, memenangkan satu jiwa. 2, adik kami mendapatkan pasangan hidupnya. Saudara yang kasih, untuk 1 jiwa saja Tuhan mau turun dari sorga, apalah itu kehilangan rumah besar demi dimenangkannya 1 jiwa. Tetapi saudara yang kasih, memang sepertinya saya kehilangan. Namun Tuhan menggantikan rumah besar yang kena gusur itu dengan rumah yang lebih baik lagi, yang sekarang ini kami tinggali. Puji Tuhan. Jadi, supaya kita peka terhadap suara Tuhan, maka kita harus lebih tekun mempelajari kehendak Tuhan dan berserah terhadap kejadian yang buruk. Berikutnya adalah ketika kita berdoa, meminta kebutuhan kita, bila tidak diberikan, jangan bersungut-sungut. Atau bila diberikan, tetapi kemudian diambil lagi, jangan protes. Ketika kita tidak bersungut-sungut, maka kita akan mendengar suara Tuhan melalui bisikan firman-Nya, menjadi penghiburan dan kekuatan. Bahwa Tuhan mengendalikan kehidupan kita. Dan alangkah bahagianya saudara yang kasih saya, ketika saya mengetahui bahwa Tuhanlah yang mengendalikan kehidupan saya. Dan mengetahui bahwa kehidupan saya itu selalu disertai oleh Tuhan. Ini membawa damai sejahtera. Akan hilang rasa takut dan khawatir terhadap apa yang akan terjadi di depan. Tuhan membuka mata hati kita untuk dapat melihat rancangannya yang terbaik.
itu. Aku masuk dalam taman. Selagi embun di atas bunga. Terdengarlah olehku seruan yang menyatakan Yesus. Sambil jalan Yesus menyatakan, aku inilah miliknya. Dan kesukaan kami di taman tak terkira besar. Betapa indah suaranya, melebihi nada yang merdu. Alunan lagu yang diberikannya mengharukan hatiku. Ku rindu tinggal sertanya dalam taman yang indah itu. Di sana aku dengar suaranya bersabda kepadaku. Bapa Sorgawi, terima kasih kebenaran firman. Tanamkan itu ya Tuhan, meteraikan dan beri kuasa kepada kami melalui Roh Kudus. Mengubah hati kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kiranya firman ini dengan kuasa Roh Kudus dapat terpantul keluar di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk pekabaran